Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Fajriya. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5B, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konseling Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Muhammad Solihuddin Zuhdi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan perkembangan kognisi. Sebelum saya melanjutkan apa sih budaya dan perkembangan kognisi itu, sebelum melebar kemana-mana, saya akan menjelaskan yang pertama, yakni definisi dari budaya dan perkembangan kognisi. Definisi dari budaya yakni suatu cara hidup berkembang yang dimiliki bersama maupun kelompok serta diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan pengertian dari perkembangan kognisi itu sendiri yakni suatu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan. Selanjutnya, dalam budaya dan perkembangan kognisi terdapat dua pendekatan yang harus diketahui. Yang pertama, ada pendekatan tingkah laku, dan yang kedua ada pendekatan psikometrik. Pendekatan tingkah laku, pendekatan yang mempelajari tentang perkembangan kognitif yang berpusat pada mekanisme dalam belajar. Untuk pendekatan psikometrik, yaitu pendekatan yang mempelajari tentang perkembangan kognisi dengan mengukur intelijensi secara kuantitatif. Selanjutnya, kognitif dalam lintas budaya dapat diartikan sebagai kegiatan yang memperoleh pengorganisasian dan penggunaan pengetahuan. Adapun beberapa hal yang berhubungan dengan keberadaan faktor kognisi dalam konseling lintas budaya, antara lain ada yang pertama ada faktor keturunan, pengetahuan umum, cara berpikir, dan pengamatan intelektual. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi kognitif konseling lintas budaya, diantaranya ada locus of control. Yang dimaksud locus of control di sini yakni sebuah konsep yang dibangun oleh Rotter pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa setiap orang berbeda dalam bagaimana ia mengontrol diri mereka sendiri. Mengontrol terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang sekitar. Locus of control dibedakan dengan beberapa faktor. Ada dua faktor yang membedakan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni bahwasannya keberhasilan seseorang itu dipengaruhi oleh diri sendiri. Di satu sisi, faktor yang lain menjelaskan, yakni faktor eksternalnya, bahwa keberhasilan seseorang itu seseorang tidak akan berhasil jika ia tidak mendapatkan dorongan dari orang sekitar ataupun orang lain. Dia tidak akan berhasil tanpa dorongan orang di sekelilingnya. Contohnya, dalam masyarakat Eropa ataupun masyarakat Amerika, keberhasilan seseorang itu, seseorang itu berhasil jika didorong oleh orang lain. Sedangkan orang Asia, faktor yang membuat ia berhasil ialah
dorongan dari diri sendiri. Yang pertama yakni dorongan dari diri sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Seperti itu. Yang kedua, ada diri individual. Di sini diri individual dalam keberhasilan seseorang, dalam keberhasilan orang dalam menggapai semua cita-citanya, ataupun berhasil dalam mengejar apapun yang diinginkan, itu berasal dari dorongan diri sendiri, berdasarkan niat dari hatinya sendiri, dari dirinya sendiri. Faktor yang mendorong ia sukses yaitu berawal dari dirinya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, di sini ada kolektivitas. Kolektivitas dalam hal ini adalah keberhasilan dan harga diri adalah apabila individu tersebut mampu memenuhi komunitas dan menjadi bagian penting dalam hubungan. Jadi keberhasilan di sini jika ia sudah memenuhi kebutuhan akan pencapaian suatu keberhasilan, misalnya ia ingin berhasil dalam menggapai cita-citanya menjadi seorang guru, seperti itu. Nah, ia harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam menggapai cita-citanya tersebut, misalnya belajar dengan giat ataupun dan seterusnya, seperti itu. Yang keempat yakni persepsi diri, yang sudah saya berikan contoh di atas pada locus of control, bahwa Amerika dan Eropa dalam proses keberhasilan itu didorong oleh orang lain. Tanpa dorongan orang lain, mereka tidak akan berhasil. Sedangkan orang Asia, keberhasilan yang didapat seseorang itu berawal dari dorongan dari diri sendiri, dari hatinya sendiri, dari kemauannya sendiri. Di sini subjek Amerika cenderung memberikan respon abstrak, sedangkan subjek dari Asia cenderung memberikan respon yang situasional, seperti itu. Yang kelima yakni ada sosial eksplanasi, yakni di sini memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menggapai keberhasilannya. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menggapai cita-citanya atau dalam menentukan keberhasilannya, seseorang mempunyai cara tersendiri, seperti yang dilakukan oleh orang Asia, Eropa, ataupun orang Amerika. Masing-masing orang memiliki cara tersendiri dalam mencapai keberhasilannya. Yang keenam ada motivasi prestasi. Dalam motivasi prestasi ini, orang yang berhasil biasanya melihat orang-orang yang terlebih dahulu berhasil. Bagaimana sih caranya orang itu kok bisa berhasil? Trik apa yang mereka lakukan? Trik apa yang mereka buat? Cara seperti apa yang mereka buat sehingga ia bisa berhasil sampai di detik ini? Ia menggunakan trik seperti apa? Dan setiap manusia, setiap orang memiliki hierarki kebutuhan masing-masing. Dalam mencapai keberhasilannya, setiap orang memiliki triknya masing-masing, entah itu didorong dari orang sekitar, dari keluarga, teman, sahabat, ataupun dari diri sendiri. Tanpa meminta dorongan dari orang lain, ia akan berhasil. Seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai budaya dan perkembangan kognisi dalam konseling lintas budaya. Jika ada kesalahan saya dalam berbicara atau menjelaskan tentang materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.